Jangan pernah lelah untuk belajar, teman-teman. Jangan pernah lelah untuk belajar, mencoba hal-hal baru. Jangan pernah lelah untuk menyebarkan hal baik. Menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam, kita bisa mendapatkan baik. Tapi menjadi bermanfaat itu susah, karena itu butuh perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semeton TV NU, kembali lagi dengan channel TV NU dengan saya Vera dan Mas Ahmad Ainul Yakin, yaitu salah satu bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu kece banget ya. Kita sapa dulu nih kakaknya. Halo Kak. Halo. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak telah hadir meluangkan waktu untuk acara podcast pada malam hari ini di studio terbaru kita. Luar biasa, semoga. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke perbincangan kita ya. Kita sharing-sharing aja. Berbagi ilmu sama teman-teman juga. Nah, kali ini kita bakal membahas mengenai dakwah di era saat ini nih, dengan perkembangan zaman, berdirinya, besarnya era teknologi saat ini. Nah, untuk yang pertama nih, bagaimana sih Mas peran media sosial, entah itu foto, video, terus ke desain maupun pamflet-pamflet lainnya, itu dalam dakwah itu seperti apa? Oke, baik. Sebelum saya jelaskan lebih panjang ya, sebelumnya saya sampaikan ini sebenarnya yang pantas duduk sini Pak Ketua LTNPW ya. Namun berhubung beliau ada sedikit kurang baik lah untuk dalam kesehatannya, semoga disembuhkan segera ya. Amin. Jadi saya jelaskan sedikit bagaimana peran sosmed dalam hal ini. Itu adalah desain grafis, ada foto, ada mungkin video, terus konten-konten itu seperti apa dalam kita berdakwah digital ya. Dari teman-teman itu pasti udah mengenal lah bagaimana konten-konten digital itu sekarang lagi booming banget di lingkungan kita, terutama di NU. Iya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kita itu mungkin sedikit terlambat sedikit lah mungkin dari Minhum ya, katakanlah seperti itu. Jadi beliau ini, orang-orang Minhum ini memang sudah lebih dahulu mengenal bagaimana sosial media branding itu seperti apa. Namun kita tentu tidak mau ketinggalan ya. Sampai saat ini media-media digital NU itu sudah berkembang pesat. Salah satunya adalah bagaimana kita branding melalui sosial media, yaitu melalui desain grafis, foto, video dan sebagainya. Tentu ini menjadi salah satu ketertarikan kita bagaimana kita mempelajari di desain grafis terutama ya. Saya sendiri ini memang basicnya di desain grafis sebenarnya. Memang dari cerita sedikit, dulu itu senang banget sama dunia desain grafis dari MTS dan MA aliyah itu. Kebetulan saya berkesempatan untuk di pesantren ya, sebentar sekitar 6 tahunan di pesantren, dan saya memanfaatkan media yang ada untuk untuk belajar. Nah, ini yang paling terpenting, bagaimana kita belajar hal-hal baru seperti itu. Dan desain grafis itu mampu kita menyampaikan pesan-pesan atau kita punya kegiatan itu mampu disampaikan dengan enak gitu loh, dengan interaktif. Dalam artian gini, kalau kita punya kegiatan, kita punya acara gitu, dan disajikan dengan visual yang bagus, dengan desain yang bagus, itu orang-orang bakal interest dengan kegiatan kita gitu. Itu dari ini aja ya, dari desainnya aja. Belum lagi nanti kita post video dengan teaser kegiatan kita dan sebagainya, itu menjadi ketertarikan sendiri ya. Nah, itu salah satu hal yang paling dibutuhkan saat ini, yaitu bagaimana dakwah kita bisa diterima masyarakat. Start dari sana, start dari desain grafis. Kemudian foto
Foto ini bagaimana kita mampu mempublikasi kegiatan-kegiatan kita supaya apa? Supaya mampu dicerna oleh orang banyak. Jadi orang banyak itu di sosial media bisa melihat kegiatan kita loh seperti ini. Ini habis kegiatan apa PC apa. Nah, LTN berperan moto-moto di mana, terus akhirnya dipublikasi, kemudian masyarakat ini melihat bagaimana kegiatan LTN atau PCNU Badung ini berjalan dengan baik seperti itu. Kalau di pesantren dulu bagaimana kegiatan pesantren itu mampu dilihat oleh masyarakat luas, dilihat oleh wali santri dan sebagainya. Seperti menarik itu ya. Minat dan bakat ya. Betul. Dan seperti itu. Jadi menarik kita. Akhirnya apa? Orang itu tertarik untuk belajar juga. Seperti kita lah, ini juga masih belajar sama-sama. Seperti Ketua LTN Badung, Mas Rustan, itu sama-sama kita belajar. Seperti itulah kira kurang lebih. Dan memang sangat penting di dunia saat ini, di dunia digital saat ini. Dan itu yang terus kita gali terus kita terus kita kembangkan bagaimana para generasi muda NU terutama harus mampu untuk belajar di dunia digital, baik itu di desain grafis, fotografi, videografi, bahkan di dunia digital marketing gitu nanti. Seperti itu ya kira-kira. Dan itu memang sangat bermanfaat nanti untuk bahan kita untuk mampu menebarkan dakwah-dakwah yang ramah tentunya. Dan ini konten-konten Nahdlatul Ulama bagi Aswaja Ahmadiyah ini sangat penting karena apa? Kita menyebarkan konten-konten yang ramah, yang merangkul, bukan memukul, yang ramah, bukan yang marah-marah, yang seperti yang kita lihat sebagian. Nah, ini menebar kebermanfaatan. Betul, menebar kebermanfaatan, menebar cinta dah. Iya. Seperti itulah, toleransi terutama yang ada di Bali gitu. Terus dalam menggunakan media sosial itu kan pasti ada tantangan dan peluangnya tuh. Okay. Apa sih tantangan dan peluang dalam berdakwah dengan menggunakan media sosial? Tantangan tentu ada. Bagaimana kita bersosmed itu dari awalnya bagaimana itu menjadi tantangan sendiri kan. Kita mengumpulkan teman-teman untuk kumpul, untuk merakatkan organisasi itu juga bagian dari tantangan kita. Iya. Namun dalam konten kita bersosmed tentu ada tantangan yang lebih utama, yaitu bagaimana kita mampu meng-counter atau membatasi hoax. Nah, ini tantangan besar kita. Karena seringkali apa yang disampaikan di sosmed itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan? Benar-benar. Bagaimana ustadz-ustadz kita atau kiai-kiai kita itu sering dipelintir, bahasa-bahasa beliau dipotong terus disebarluaskan, atau bahkan ada yang diedit dengan AI. Saat ini memang lagi berkembang AI. Nah, ini yang perlu kita pelajari lebih banyak ya, bagaimana kita mampu belajar lebih, terutama mengenal digital. Ini tantangan terbesar kita saat ini, yaitu mampu meng-counter hal-hal yang tidak baik pada kiai-kiai kita atau bahkan ya organisasi itu sendiri, karena itu yang paling susah. Terus soal bersosmed, kita tahu bahwa sosmed ini berkembang pesat ya. Bagaimana algoritma, bagaimana membuat konten-konten yang menarik, membuat konten-konten yang interaktif dan sebagainya, ini menjadi tantangan. Kita harus banyak mengolah otak kita, mengolah kreativitas kita. Ini tantangan yang besar juga untuk kita. Lalu peluang apa? Ada beberapa peluang ya, mungkin dari sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, dalam bersosmed kita lebih mudah untuk menyebar dakwahnya lebih cepat lah. Nah, itu mungkin salah satu manfaat. Daripada dulu mungkin kita dakwah kalau lebih ini ya menyampaikan lewat darat, kita turba atau kita lewat koran dan majalah dan sebagainya, itu mungkin butuh biaya. Tapi sekarang dengan mudah kita upload aja di TikTok, di Instagram dan sebagainya, itu mudah. Dan itu
insya Allah bisa membuat peluang-peluang itu lebih lebar untuk kita, terutama di dunia digital untuk para aktivis kita lah, NU lah. Sangat berpengaruh berarti ya Mas untuk perkembangan teknologi saat ini. Betul. Seperti Terus kalau untuk membangun interaksi sendiri yang baik dengan audiens di media sosial itu bagaimana? Interaksi ya, bagaimana interaksi itu kepada audiens. Bagi kalau di sosial media mungkin kepada viewers kita, kepada followers kita, ya tentunya ya. Kita harus mengenali dulu audiens kita itu seperti apa. Itu yang paling penting. Bagaimana kita mengenal audiens, lalu kita membuat konten sesuai dengan audiens kita. Jadi seperti ini, seperti contoh kita di akun media NU misalnya, kita harus berpikir bagaimana orang NU, apa sih kesukaan orang NU itu, apa sih konten-konten yang ditertariki oleh orang NU, oleh Nahdliyin itu seperti apa. Nah ini yang harus kita pelajari dari yang paling pertama. Misalnya ada konten yang edukatif, misalnya ada kalam ulama, quotes itulah ya, quotes ulama, terus sejarah para ulama NU atau ulama-ulama yang memang membangun NU itu seperti apa. Lalu ada konten-konten yang inspiratif, kisah-kisah juga sejarah-sejarah yang ada. Ini menjadikan konten itu lebih banyak engagement-nya, lebih banyak ketertarikannya bagi orang-orang NU terutama untuk ya meng-like lah, atau mungkin yang belum kenal bakal meng-follow lah, atau mungkin bakal meng-share ke akun-akun lain di TikTok dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan konten-konten itu bakal lebih menarik, dan kedekatan-kedekatan ini melalui konten tadi, melalui bagaimana kita membagikan, mereka itu mampu membagikan, ini menjadikan lebih banyak nantilah untuk engagement-nya atau ketersebarannya kepada jamaah, terutama para Nahdliyin ya, tentunya seperti itu. Berarti harus membaca peluang dan kesempatan ya, untuk menarik audiens itu sendiri. Iya, yang intinya itu tadi seperti yang saya katakan bahwa kita harus mengenal dulu audiens kita itu seperti apa. Itu yang paling utama, gitu. Oke, terus tadi kan sempat menyinggung mengenai algoritma. Nah, itu bagaimana sih caranya memahami dan memanfaatkan algoritma dalam media sosial untuk menjangkau lebih banyak audiens lagi? Oke. Algoritma ini sebenarnya kan cara kerja sosmed itu sendiri kan. Macam-macam, karena kita tahu bahwa sosmed itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti katakanlah Instagram ya, lewat Instagram kita itu algoritmanya itu seperti apa? Seperti kita harus perbanyak like-nya, perbanyak share-nya, perbanyak orang yang follow. Kemudian selanjutnya ada di TikTok. Di TikTok itu paling banyak, bahkan 1 jam pertama di TikTok itu yang bisa menjadikan konten itu FYP. Nah, FYP ya. FYP. Nah, itulah yang menjadikan kita interaksi dari konten-konten ini menjadikan algoritma itu berkembang sedemikian rupa. Maka algoritma itu apa sih? Kan cara kerja, cara bagaimana konten itu diminati banyak orang itu kan lewat sana, perputaran-putaran itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Ada YouTube itu yang melalui likes-nya, melalui share-nya seperti itu, terus viewersnya. Nah itu algoritmanya seperti itu. Jadi setiap platform digital itu memiliki algoritmanya sendiri-sendiri. Memang harus kita perbanyak lah untuk buat konten dimanapun. Kalau bisa, masalah aja seperti ini. Ada konten yang sudah di-share di Reels, jangan di-share di TikTok misalnya. Salah satunya untuk meningkatkan algoritma itu. Seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin lebih banyak kita belajar bareng-bareng itulah. Berarti bagaimana cara menyampaikan pesan secara visual ya? Seperti itulah kira-kira nanti. Terus kalau tadi membahas algoritma, terus untuk
bagaimana sih caranya untuk menentukan target itu sendiri kepada audiens yang tepat untuk suatu dakwah dalam media digital? Mengenai target ya, seperti yang paling awal tadi saya singgung, yaitu kita harus mengenal lagi. Kita harus mengenal bagaimana audiens kita agar sesuai target. Jadi misalnya audiens kita itu menyukai apa, bahasanya seperti apa. Misalnya nih, dalam di konteks santri, terutama yang di Arus Informasi Santri Nusantara, AISNU, seperti itu. Jadi menggunakan hal-hal baru yang lagi FYP misalnya, menggunakan lagu-lagu baru misalnya ya. Karena kita di TikTok, bagi teman-teman yang udah ber-TikTok pasti tahu lagu-lagu baru. Nah, kita kontekstualisasikan dengan keadaan kita sekarang, dengan konten-konten yang mau kita bikin. Seperti halnya ada hook-hook, apa sih? Hook yang pertama orang kayak menjatuh, terus kita kepleset. Nah, terus kita, ayo jangan lupa datang ke pengajian, misalnya kayak gitu. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mengenalkan interaksi itu lebih dekat. Pokoknya kita harus memperbanyak, tahu, update tentang informasi terkini. Itu ya paling penting itu dah. Jadi mengenal audiens kita itu lewat dari sana. Itu menjadikan kita lebih bakal dapat interaksi lebih banyak. Ya kurang lebih seperti itulah. Mengikuti tren berarti ya Mas? Mengikuti tren. Boomingnya saat ini itu seperti apa. Ya ikuti aja, nanti pasti bakal naik. Tapi yang perlu kita ketahui, jangan hanya kita mementingkan popularitas semata. Itu yang paling penting. Iya. Jadi jangan mementingkan banyaknya viewers saja, banyaknya engagement saja, tapi yang perlu kita pahami adalah intinya, bahwa isinya itu seperti apa. Nah, itu manfaatnya seperti apa. Itu yang perlu kita tekankan ya untuk di kita bersosmed atau kita berdakwah di dunia digital. Ya, kurang lebih gitulah. Terus untuk cara kita untuk terus berinovasi dan mengembangkan strategi dakwah dalam media digital yang relevan nih, relevan dengan perkembangan zaman itu kayak gimana? Ini saya ingat ada kalam seperti ini. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Bahwa kita harus tetap mengikuti tradisi yang lama, tapi kita tetap harus berinovasi untuk hal yang baru, yang lebih baik. Jadi dalam artian gini, kita memiliki bahwa dakwah konvensional itu baik kan, kita di masjid-masjid, mungkin ada ustadz-ustadz yang masih tetap di masjid, itu baik. Namun kita harus berinovasi, bil jadid al aslah, dan sesuatu yang baru tapi yang lebih baik. Dalam artian gini, sekarang di dunia digital kita harus mempublikasi apa yang disampaikan. Karena apa? Gini, salah satu hal yang mungkin kita kurang sadari ya, bahwa Minhum ini memanfaatkan dunia digital itu untuk apa? Untuk menggayat ya generasi muda yang melek digital. Iya, benar. Nah, inilah mereka akhirnya menggayat lewat sosmed. Makanya orang-orang sosmed itu mereka itu kelihatan banyak banget gitu kan. Menyerang kita juga banyak gitu. Karena kita itu kalah itunya. Kita masih menggunakan dakwah-dakwah yang konvensional. Kita masih menggunakan ya keliling tapi dengan jamaah yang udah jamaah yang memang pada di masjid, di pesantren itu masih konvensional. Namun kita tentu bakal berinovasi untuk apa? Untuk mengembangkan, menyebarkan apa yang disampaikan oleh ustadz, apa yang disampaikan oleh para kiai. Nah, ini perkembangan inilah yang harus kita perbaiki. Jadi jangan stagnan kita cuma dakwah konvensional, tapi kita harus mencoba untuk mempublikasi apa yang disampaikan. Untuk apa? Untuk meramaikan konten-konten digital. Ini yang paling penting. Karena kalau kita nggak gitu, kalau kita nggak mempublikasi apa yang sudah disampaikan ini, atau ngaji-ngaji ini tidak
hanya sampai kepada kita, namanya kita bakal ini ya, bakal ketinggalan lagi nanti. Makanya sekarang banyak, apalagi nanti di Ramadan ya, banyak sekali apa ya, live ngaji, live seperti itu. Nah itu baik. Dulu enggak, dulu masih konvensional, masih sering inilah di masjid ya udah gitu. Sekarang masih masjid sudah ada tim media ya, di masjid sudah banyak tim media, sudah mempublikasi, bahkan sholat jamaah seperti di Badung, di masjid mana itu? Ada di Kuta kalau nggak salah. Bahkan terawihnya itu live. Mas Ruslan. Itu bahkan terawihnya itu live loh. Nah, itu seperti apa? Bahwa memang tradisi-tradisi yang baik ini harus tetap disebarluaskan supaya mereka bakal dikenal lebih banyak lah di luar sana. Jadi jangan sampai mereka yang merayakan menyemarakkan saja, tapi kita harus benar-benar belajar itu untuk ikut andil. Kalau bisa kita lebih banyak lagi misalnya. Jangan salah bahwa konten-konten kita itu sudah sangat diminati di Indonesia ya. Salah satunya itu website and online, itu memang sekarang interaksinya itu sudah luar biasa. Bahkan menjadi website Islam nomor 1 di Indonesia. Meskipun bawah-bawahnya itu ya minhum lah. Tapi setidaknya kita sudah punya lah akun atau media digital yang memang mampu kita kuasai gitu. Dan ini menjadi kebanggaan kita dan harus kita kembangkan lagi. Seperti itu. Tadi kan sempat disinggung mengenai konten-konten kayak misal sholat direkam, taraweh direkam. Nah, itu kan ada beberapa oknum yang mungkin mengatakan kalau itu menyebarluaskan dan tidak pantas gitu, mengumbar-umbar kalau kita kebaikan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ada hukumnya sendiri gak sih, Mas? Kalau soal hukum ya, gini loh. Kalau kita berbagi kebaikan, daripada kita menebarkan keburukan, karena ini menjadikan tantangan kita. Artinya ada tantangan dan peluang ya. Tantangan kita ke depan itu berhadapan dengan konten-konten yang tidak pantas. Konten joget, konten apa, itu meramaikan sekali ya. Namanya. Maka dari itu kita harus menebarkan itu. Itu bukan berarti kita kayak memamerkan ibadah, bukan. Kita itu cuma memberikan ruang untuk kita untuk berbagi kepada orang lain itu lebih banyak. Jangan sampai mengira itu seperti halnya gini. Ada konten orang memberi misalnya. Jangan artikan itu membuat kita kayak pamer kok. Memberi kok di videokan misalnya. Nggak apa-apa itu. Selagi kita bisa memberikan motivasi kepada penonton lain untuk juga memberi gitu. Jadi jangan salah, hal baik itu tidak perlu dipublikasi. Justru hal baik itu harus terus dipublikasi supaya apa? Supaya yang buruk-buruk itu mulai turun seperti itu. Jadi oke lah. Kita mungkin nggak bisa maksimal, mungkin tetap ada hal-hal konten-konten negatif di sosial media itu tetap. Setidaknya nggak full lah hal negatif itu. Tetap kita harus barengi sama konten-konten positif, konten-konten yang ramah, itu untuk menjaga lah supaya algoritmanya, supaya sosmed ini masih akun-akun Islam atau terutama di akun Aswaja, nanti ya itu masih terus berkembang di sosmed. Makanya jangan pernah terputus lah untuk kita terus menyebarkan itulah, terus ngupload hal-hal seperti ini, seperti mungkin TikTokan yang tetap masih dalam koridor agama dan tentu bisa menebarkan kebaikan, keberkahan dan kemanfaatan itu tentu. Terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan buat Semeton TV NU di sana mengenai dakwah digital? Oke. Ada beberapa hal yang sedikit ya yang ingin saya sampaikan, bahwa buat teman-teman di media itu jangan pernah lelah untuk belajar, terutama. Jangan pernah lelah untuk belajar, mencoba hal-hal baru. Jangan pernah lelah untuk menyebarkan hal lebih baik. Itu yang paling utama, karena bagi saya
seperti kata Kiai Haji Muhammad Ahmad Mahfud bahwa menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam kita bisa mendapatkan baik. Tapi menjadi bermanfaat itu susah karena itu butuh perjuangan. Seperti itulah kurang lebih bahwa kita diam aja tuh udah terlihat baik seperti itu kan. Maka kita menjadi bermanfaat butuh perjuangan. Perjuangannya seperti apa? Ya udah seperti ini. Seperti kita membuat media, membuat konten-konten talk show dan sebagainya, itu bagian dari bagaimana kita memiliki kemanfaatan untuk manusia. Kita nggak tahu bermanfaat, tapi setidaknya kita udah berusaha bagaimana kemanfaatan ini masih terus dijaga. Supaya apa? Supaya kita terus eksis. Warga Nahdien terus berkembang dan jangan pernah lelah intinya. Dan terutama masih harus semangat untuk mengcounter orang-orang yang berseberangan. Karena kita membuat konten itu tidak selalu disukai. Disukai oleh orang itu nggak selalu. Makanya kita harus belajar untuk selalu bisa menerima lah. Akhirnya kita nanti bisa mengcounter hal-hal yang memang tidak baik untuk kedepannya. Yang pasti tetap semangat sih untuk berkonten lah. Jangan pernah misalnya ada head comment ya. Iya. Kita kan selalu masih dengar head comment, itu ya udah kita evaluasi bagaimana itu terjadi, apakah memang perlu kita perbaiki atau seperti apa. Itu yang semangat kita yang harus terus membara ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang dapat kami sharing pada malam hari ini. Selebihnya buat teman-teman di rumah, semeton-semeton TV NU, selamat memberikan kebermanfaatan kepada teman-teman di luar sana dengan melalui media sosial. Nah, saya Vera dan Ahmad Ainul Yakin dari Lembaga Ta'lif Wan Nahdlatul Ulama atau yang bisa disingkat LTNNU pamit undur diri. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Dadah.